Di sisi gelap masyarakat manusia, penjara naga, tempat itu mengurung kriminal paling kejam dan terkenal yang meresahkan pemerintah dunia. Pertarungan maut, penjara naga, Chiga! Tiger! Ajar dia. Tiger! Melawan. Monk! Jatuhlah! Jatuhlah! Sekarang, pasang taruhan kalian. Aku bertaruh untuk Tiger. Tiger? Tidak ada gunanya bertaruh di pertandingan ini. Tiger adalah salah satu dari 10 petarung terbaik di penjara naga. Si buta itu sangat kurus. Dia menang kalau bisa bertahan 3 detik. Cia? Tiger. Bocah! Berani tidur di wilayah geng serigala kami. Kau bosan hidup ya? Anak baru, kau ingin mati ya? Tuan Caspian, kau tak lihat? Tak ada yang berani berdiri dalam jarak 10 langkah darinya. Daniel itu siapa? Tuan Caspian, penguasa penjara naga. Di dunia bawah, dia dijuluki Raja Naga. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang melihatnya bertarung. Tapi, mereka yang dia bimbing telah menjadi pejuang tingkat atas atau penguasa besar. Aku ingat sekarang. Tadi malam si buta ini masuk ke kamar Tuan Caspian. Gila. Aku bertaruh untuk Mong. Aku juga. Tiga, 2, 1. Aku nyatakan pemenang ronde, Monk. Dia menang. Bos. Bos. Tuan Caspian, bangunlah. Ini ayam panggang yang dikirim kepala penjara untukmu. Silakan dicicipi. Tuan Caspian, Anda akan bebas besok. Aku punya satu permintaan. Dia sudah mati. Apa yang terjadi? Dia hidup lagi. Dia hidup kembali. Ini adalah keajaiban. Tanda vitalnya hilang. Aku gunakan energiku untuk tahan napas terakhirnya, tapi hanya bertahan 1 menit. Aku punya adik perempuan, Yuna, yang di CCT setelah kau pergi. Tolong jaga dia untukku. Baiklah, karena kau melayaniku dengan sepenuh hati bertahun-tahun, aku janji akan bantu dia sekali. Terima kasih. Terima kasih. Si Siti sudah 10 tahun. Saatnya untuk kembali. Teruskan. Percepat gerakannya. Percepat. Jaga ritme. Zing, apa maksudmu? Yuna, jangan marah-marah begitu. Aku datang hari ini untuk memberimu jalan keluar.
Lihat perguruan bela dirimu yang rongsok ini. Cepat atau lambat akan bangkrut. Kenapa tidak jual saja padaku? Kamu masih bisa dapat harga tinggi? Mimpi saja. Perguruan ini milik kakakku. Hasil kerja kerasnya puluhan tahun. Jangan harap bisa mengambilnya. Kakakmu. Soal dia dulu. Dia orang hebat di kota C. Sayangnya, dia melukai orang, lalu menghilang selama 6 tahun. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Zani, apa kamu cari masalah? Yo. Keras kepala juga ya. Baiklah, kalau kamu mau menikah denganku, aku takkan rebut tempat ini. Malah akan kasih uang untuk mengembangkannya. Bagaimana? Mimpi saja. Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Biar ku beritahu ya. Ada bos besar di belakangku yang mengincar tanah ini. Mau jual perguruan ini atau tidak? Bukan keputusanmu. Kamu? Perguruan sampahmu ini nggak punya instruktur bela diri yang mumpuni. Malu-maluin aja masih buka. Ku dengar kalian sedang mencari orang di sini. Dengar-dengar, di sini lagi buka lowongan. Mau melamar jadi instruktur bela diri ya? Bukan. Saya kesini mau wawancara jadi petugas kebersihan. Cari instruktur bela diri gampang. Kalaupun ketemu, apa kalian sanggup membayarnya? Kamu? Tuan Zen, ngapain buang tenaga ngomong sama mereka? Biar aku aja yang hancurin perguruan mereka. Petugas kebersihan sialan, kenapa kamu menghalangi jalanku? Minggir. Enya sana. Sialan. Hati-hati. Gajiku nggak mahal kok. Cukup kasih makan dan tempat tinggal saja. Kurang ajar. Kamu bosan hidup ya? Cukup. Zain. Hebat sekali. Berani sekali menindas petugas kebersihan. Kalau kamu punya nyali. Ayo, kita tanding sungguhan. Baiklah. Bagaimana aturannya? Masing-masing pihak pilih beberapa orang untuk bertanding. Kalau kami menang, keluargamu harus pergi dari kota Si. Dan jangan pernah injakan kaki di perguruan bela diri Tang lagi. Setuju. Ku beri waktu 7 hari lagi. Kalau dalam 7 hari kalian kalah, kamu harus jadi pacarku. Dan soal perguruan ini akan diserahkan padaku. Hah? Ayo pergi. Yuna, dalam 7 hari, apa kita benar-benar akan bertanding dengan mereka? Iya. Kamu sebaiknya pergi saja. Kamu sudah lihat sendiri keadaan perguruan kami. Dalam 7 hari, tempat ini mungkin akan bangkrut. Lebih baik kamu cari kerja di tempat lain. Kamu Yuna kan? Kamu kenal aku? Tidak, aku tidak punya. Aku hanya mencari tempat untuk menetap. Di sini cukup tenang. Kurasa tidak akan ada yang mengganggu tidurku. Nak, apa yang kau bicarakan? Tenanglah. Sepertinya, dia cuma gelandangan tunawisma. Baiklah, tinggallah kalau kau mau. Aku akan membayarmu. Untuk beberapa hari ke depan, kau bantu Paman Lucien membersihkan perguruan. Paman Lucien. Ya. Anda memanggil saya Nona Yuna. Tuan Victor. Bagaimana perkembangannya? Bagus, aku akan memilih petarung terbaik dari perkumpulan imperial kita untuk membantumu menghancurkan perguruan bela diri Tang. Tuan Victor, kenapa Anda memanggilku ke sini? Begitu terburu-buru. Apa terjadi sesuatu? Kudengah,
Raja Naga, sosok legendaris yang sendirian, mengguncang dunia 10 tahun lalu. Baik, Tuan. Yuna, lihat dia. Dia tidak melakukan apa-apa seharian. Selain tidur. Biarkan saja. Dia tampak menyedihkan. Yuna, kau terlalu baik hati. Aku sudah memasang pengumuman perekrutan. Kuharap kita bisa menemukan seseorang untuk membantu kita. Jika kakakku masih di sini, kita tidak akan takut pada mereka. Ngomong-ngomong, ku dengar Berhenti melamun. Mana mungkin sosok sehebat itu datang ke sini? Pergilah berlatih. Paman, mau belajar ilmu bela diri tiada tanding. Tuan, ingin belajar ilmu bela diri tiada tanding. anak muda. Cuma mau enaknya saja. Kau pikir 50 cukup untuk menyogokku. Kau benar-benar meremehkanku. Tambah 50 lagi. Aku mau, aku ikut. Harusnya bilang 100 dari awal. Baiklah. Anak muda. Kenapa kau malah tertidur? Apa baris selanjutnya setelah kekuatan dewa? Sudahlah. Ingat saja ini untuk sekarang. Akan kutanya saat kau bangun. Semesta luas menyimpan jalan sejati. Putar kanan, kendalikan angin dan awan demi kekuatan dewa. Menarik. Semesta luas menyimpan jalan sejati. Himpun ki untuk mengungkap misteri. Lucian. Kau tidak kena kutukan, kan? Begitu rupanya. Baiklah, kalau begitu. Pecundang ini.
Aku... Dasar bocah! Beraninya kau menghindar. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Yuna! Dia tak lakukan apa-apa beberapa hari ini. Aku tak tahan lagi. Sudah berkali-kali ku bilang, jangan ganggu dia. Ada ancaman besar di depan mata. Seharusnya kau berlatih. Bukannya malah menindas orang di sini. Nona Yuna. Lucian, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Ini gajimu untuk tahun ini. Mulai hari ini engkau tidak perlu datang lagi. Aku tahu kau pura-pura tidur. Uang ini cukup untukmu, sementara waktu. Lain kali, carilah pekerjaan yang layak. Jangan jalani hidup tanpa tujuan seperti ini. Yuna, kenapa memberinya uang sebanyak itu? Dia tidak melakukan apapun seharian. Tujuh hari sudah berlalu. Aku kesini untuk mengambil alih perguruan. Zin, akhirnya kau datang juga. Izinkan aku perkenalkan seseorang. Ini Patrick, juara tinju dari luar negeri. Aku mengenalnya. Dia seniman bela diri tingkat 9. Dia juara 3 kali. Di turnamen bebas wilayah Tenggara. Di ring bawah tanah dia pegang rekor legendaris. 100 pertandingan tak terkalahkan. Sepertinya wawasanmu cukup luas. Beraninya tidur di depan juara tinju sepertiku. Kari mati. Tunggu. Lawanmu adalah aku. Tuan juara, Hajar dia sampai mati. jika dia mati, aku yang akan menanggungnya. Aku Gavin, murid generasi ketiga dari perguruan bela diri Tang. Hadapi orang sepertimu, aku tak perlu tenaga penuh. Gavin? Gavin! Kau tidak apa-apa. Yuna, instruktur bela diri itu yang janji akan datang. Semua ciut nyali. Semua batalkan janji. Yuna, sudah kubilang dari dulu. Aku punya orang berkuasa yang mendukungku, instruktur bela diri yang masih waras. Takkan mau terlibat masalah ini. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Ini 12 jurus tendangan musim semi keluarga Tang. Lumayan. Kau belum kuasai. Jangan banyak omong. Yuna. Nona Yuna. Yuna. Berakhir sudah. Semuanya sudah berakhir. Dengan kemampuan amatirmu itu, kau berani membuka perguruan bela diri. Kau benar-benar tidak tahu diri. Lucien, naik ke sana, habisi dia. Apa? Aku akan memberimu 50. 50 tak cukup buat biaya rumah sakit. 5.000. 5.000. Aku naik sekarang. Ku hajar dia sampai ibunya tak kenali. Ya! Lucian, kenapa dia naik ke sana?
Dasar tua bangka. Apa kau cari mati? Tidak. Aku rasa arenanya agak kotor dan ingin menyapunya. Jadi saat pertarungan dimulai, debunya tidak membuat orang tersedak. Apa perguruanmu sudah kehabisan petarung? Sampai tukang sapu pun ikut maju. Tidak. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Lucien adalah ahli tersembunyi yang legendaris? Lucien, berhenti menghindar. Apa kau belum sadar juga siapa kucing dan siapa tikusnya sekarang? Dia menang. Aku sudah jadi ahli tiada tanding. Tidak. Mustahil. Lucien, bagaimana kau tiba-tiba jadi sehebat ini? Aku tidak tahu. Caspian mengajariku sebuah mantra. Dia menyuruhku merapalkannya setiap hari. Dan kemudian aku jadi begini. Apa? Ternyata dia... Bagaimana mungkin? Mungkinkah orang ini ahli sebenarnya? Lucien, kalau tak mau jujur, ya sudah. Kenapa harus sekarang cerita konyol untuk tipu kami? Tidak. Mana mungkin pemalas yang tidak berguna? Bisa jadi master. Tuan Steven, terpaksa merepotkan Anda untuk turun tangan sendiri. Benar-benar membuang waktuku. Pelepasan tenaga dalam. Dia adalah master ranah dewa perang. Seorang dewa perang. Bukan hanya di kota laut, bahkan di seluruh negeri. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tepat sekali, Tuan Steven adalah dewa perang baru dari perkumpulan kekaisaran. Di seluruh dunia, hanya segelintir orang yang mencapai ranah itu. Dikalahkan oleh seorang dewa perang adalah kehormatan bagimu. Jangan takut. Biar aku yang hadapi dia dengan tinju besi tak terkalahkan milikku. Lucien? Lucien? Sakit sekali. Kalian anak muda tak punya etika bela diri. Menyerang diam-diam. Umurku 70-an. Punggungku. Kamu kalah. Hancurkan tempat ini. Beraninya kalian. Baik, bos. Barang rongsokkan semua. Hancurkan semuanya. Hentikan. Kalian tak boleh begini. Kevin, Yuna, sesuai perjanjian kita, kamu sekarang jadi pacarku. Aku akan pesan kamar di Hotel Kota Laut. Aku akan menunggumu malam ini. dasar bajingan tidak tahu malu. Jalan. Cuma seorang tukang bersih-bersih. Halah. Bos, Sampah tidak berguna. Ini saja tak bisa kalian tangani. Terpaksa aku yang turun tangan. Heo, jangan pergi. Yuna,
Jadilah anak baik. Aku melukai orang dari perkumpulan kekaisaran. Mereka tidak akan melepaskanku. Aku harus pergi. Kalau tidak, kau akan berada dalam bahaya. Keo, kapan kau akan kembali? Aku akan cari orang yang cukup hebat untuk lawan perkumpulan kekaisaran. Kalau ketemu, aku akan memberikan liontin giok ini padanya. Mungkinkah dia ahli yang dicari kakakku? Bocah, kau punya kemampuan juga. Tapi, trik kecilmu berakhir di sini. Caspian, apa yang kau lakukan di atas sana? Turun sekarang. Kau benar-benar tidak tahu diri. Kau cuma seorang petugas kebersihan. Beraninya kau menantang seorang dewa perang. Kekuatan Dewa Perang tidak boleh diremehkan. Aku belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Kalau aku tidak memenggal kepalamu, namaku akan kutulis terbalik. Berisik sekali. Jadi, kau yang mengganggu tidurku. Apa yang terjadi? Aku Dewa Perang. Bagaimana kau bisa bikin aku tak bisa bergerak? Katakan. Siapa bilang padamu? Rana, dewa perang itu puncak. Ilmu bela diri. Siapa kau sebenarnya? Seorang dewa perang tumbang seketika hanya dengan satu tamparan. Mungkinkah dia benar-benar seorang master? Tuan Stephen. Cepat bawa Tuan Stephen kembali. Baik, Tuan. Tuan, Apa itu kamu? Yang menendangku barusan. dia tidak bisa melihatku. Nah, semua anak buahmu sudah kalah. Kamu pikir mau lari kemana? Tuan Gavin, tolong ampuni saya. Aku tidak akan pernah datang ke sini lagi. Lepaskan aku saja. Oh, mimpi saja. Berhenti. Nona Yasmin, apa yang membawamu ke sini? Asosiasi Imperial, pasti sudah. Benar-benar dipermalukan. Nona Yasmin, apa Anda putri dari Ketua Asosiasi Imperial yang dikenal sebagai raksasa berwajah giok? Keluarga Yun. Maksudmu yang itu? Yang begitu kaya sampai bisa melapisi jalanan dengan emas. Saya Yasmin. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Anak buah saya ceroboh dan tidak tahu aturan. Maaf, mereka telah menyinggung Anda. Mohon maafkan mereka, Tuan. Tuan, kekuatan Anda luar biasa. Anda sudah mencapai tingkat langit pemula. Kami sangat menghargai bakat dan mengundang Anda bergabung. Uang atau permintaan lain? Katakan saja. Tingkat langit pemula itu apa? Bukankah ranah dewa perang tingkat tertinggi dalam bela diri? Bodoh sekali. Dewa perang hanyalah gelar duniawi. Paling banter itu hanya ranah Grandmaster. Di atasnya ada ranah langit yang dibagi menjadi tingkat langit tinggi, tingkat langit menengah, dan tingkat langit pemula. Jadi begitu rupanya. Aku tak menyangka motivasinya sedalam itu. Di usia muda. Masyarakat kekaisaran apa? Atau masyarakat Kasim? Apa? Cari orang lain saja. Jangan ganggu tidurku. Dengar baik-baik. Di seluruh kota laut tidak ada yang berani menghina keluarga Yun.
Karena kau tidak mau. Aku tidak akan memaksamu. Yuna, kita kalah hari ini. Aku akan kembali besok dengan lebih banyak orang. Aku harap keberuntunganmu masih bertahan. Jangan melunjak. Ini saran saya, Tuan. Meskipun tingkat langit pemula itu kuat, itu tidak berarti tak terkalahkan. Tuan Victor, ini foto yang dikirim oleh kepala penjara naga. Pria di dalamnya adalah Dewa Naga. Bagus. Cetak 10.000 lembar. Yuna, Caspian. Bukan Tuan Caspian, Anda sudah bangun. Aku lapar sekali. Ada yang bisa dimakan? makanan dan minuman terbaik sudah disiapkan untuk Anda. Tuan Caspian, apakah kakakku yang mengirim Anda ke sini? Kakakmu? Aku tidak ingat. Aku hanya ingat ada seseorang dan menyuruhku datang ke kota laut. Tuan Caspian, pelan-pelan saja. Tuan Caspian, apa yang orang itu ingin Anda lakukan? Lakukan apa? Aku lupa. Aku kenyang. Saatnya aku pergi. Apa? Anda mau pergi? Terus apa lagi? Tuan Caspian, jika Anda pergi, apa yang harus kami lakukan saat perkumpulan Imperial datang besok? Perkumpulan Imperial? Apa hubungannya denganku? Tuan Caspian, mohon bantuannya. Perguruan ini adalah hasil jerih payah seumur hidup kakakku. Dan tempat kami tumbuh besar bersama. Aku tidak bisa membiarkannya hancur di tanganku. Tolonglah. Kenapa aku merasa agak pusing? Tuan Caspian? Kau meracuni makanannya. Tuan Caspian, aku tahu Anda orang hebat. Dan Anda tidak akan mau ikut campur begitu saja. Jadi, aku terpaksa melakukan ini. Apa ini sepadan? Anda tidak akan mengerti. Perguruan ini lebih berarti bagiku daripada nyawaku sendiri. Kau baik-baik saja. Obat semacam ini, bahkan jika dosisnya 10 kali lebih kuat, tidak akan bisa membuatku pingsan. Aku sudah berjanji pada kakakmu bahwa aku akan membantumu sekali. Janji itu sudah terpenuhi. Aku punya urusan penting. Tidurlah, aku pergi. Aku tidak apa-apa. Lagi-lagi. Yuna. Di mana Tuan Caspian? Dia sudah pergi. Pergi. Yuna, lupakan saja dia. Dia cuma pengecut yang takut mati. Jangan sedih, Yuna. Aku tidak percaya. Kalau tanpa dia, perguruan ini tidak bisa bertahan. Benar sih. Orang itu pasti ketakutan setengah mati pada. Makanya dia kabur.
Tidak ada gunanya mempertahankan orang seperti dia. Tepat sekali. Nona Yuna. Selama ada aku di sini. Bahkan jika perkumpulan imperial mengirim petarung terbaik mereka, aku akan tetap melawan. Yuna, batas waktu 1 hari sudah habis. Apa kau sudah memutuskan? Kau mau menyerahkan perguruan ini dengan damai? Atau menunggu kami untuk menghancurkannya? Jangan terlalu sombong, Yasmin. Kalau kau punya nyali, ayo maju. Mana petugas kebersihan yang kemarin? Kemana dia pergi? Dia sudah pergi. Kami tak butuh dia hadapi kalian di perguruan bela diri kami. Siapapun yang kami pilih bisa menghajarmu babak belur. Sayang sekali. Aku bawa 2 ahli tingkat surga junior. Untuk temui dia hari ini, mereka harus pemanasan. Dengan kroco seperti kalian. Hei, sudah ketemu orang yang kusuruh selidiki. Caspian, lama ku cari. Akhirnya dapat petunjuk. Gadis kecil itu yang menyelamatkanmu. Waktu itu tinggal di kota Si. Beritahu aku sesuatu yang belum ku tahu. Namanya masih belum jelas, tapi aku tahu. Dia tinggal di perguruan bela diri Ta. Perguruan bela diri Ta. Yuna. Pak sopir, putar balik ke perguruan bela diri Ta. Perguruan bela diri Tang. Jaraknya ratusan kilometer dari sini. Dengar kawan, gadis di perguruan bela diri itu mungkin hebat. Tapi tubuhmu kurus. Aku takut kau tak sanggup. Bagaimana kalau begini? Aku tahu tempat bagus. Jamin, begitu kau ke sana, kau tak akan mau pergi. Di siang bolong begini, malah ada hantu muncul. Jadi setelah sekian lama, si tukang sapu itu sudah lama kabur. Baiklah kalau begitu. Itu memudahkan urusan kami. Tuan Xander, habisi orang-orang ini. Jangan biarkan ada yang hidup. Baik. Yuna. Akhirnya aku ingat mantra itu yang diajarkan Caspian padaku. Terimalah jurus ini. Pukulan pembelah gunung. Tenaga dalammu lumayan juga, tapi teknik benar-benar berantakan. Paman Lucian, Paman Lucian. Paman tidak apa-apa. Nona Yuna, maafkan aku. Aku tidak bisa lagi melindungi perguruan. Paman Lucian, jangan bicara begitu. Paman sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, serahkan padaku. Nona, apa Anda akan menggunakan jurus itu? Yuna, berhentilah sok jadi pahlawan. Tukang sapu itu sudah lama kabur di hadapan kami. Apa yang bisa kau lakukan? Ini adalah milik keluarga. Tang 3 penyatuan. 3 penyatuan. Apa ini ilmu bela diri? Bukan. Lebih tepatnya, metode akupunktur terlarang diturunkan rahasia di keluarga Tang. Teknik ini menggunakan 3 jarum emas khusus yang ditusukkan ke 3 titik akupunktur tersembunyi di tubuh. Kekuatan seseorang melonjak drastis dalam waktu singkat. Perguruan bela diri menyedihkan ini. Masih punya teknik rahasia? Meskipun teknik ini sangat kuat, ada kelemahan besarnya. Kekuatan penggunanya akan melonjak, tapi bayarannya nyawa mereka sendiri. Jarum pertama 10 tahun umur. Jarum kedua menghabiskan 30 tahun umur. Dengan ketiga jarum tertusuk, penggunanya akan menguras seluruh sisa hidup mereka. Apa? Bukankah itu bunuh diri? Yuna, jangan gegabah. Lupakan perguruan. Jangan konyol. Benar. Tidak ada gunanya.
Kita sudah menyinggung perkumpulan kekaisaran. Bahkan jika kita menyerah sekarang, mereka tidak akan melepaskan kita. Jarum pertama tembus lautan Chi. Esensi sejati mengalir bagai lautan. Energi agung alam semesta. Jaga tubuhku dari kehancuran. Jarum kedua menembus dada. Darah merah melonjak bagai pelangi. Nona Yuna, Jarum ketiga menembus gerbang roh. Langit dan bumi tunduk padaku. Ini Rana Dewa Perang. Lebih kuat dari itu. Gadis kecil, aku sudah melalang buana di dunia persilatan. Selama puluhan tahun, aku sudah lihat pahlawan tak terhitung. Kau orang kedua yang kukagumi. Kakak, sudah, jangan buang napas bicara padanya. Serang, habisi dia. Sayang kau pilih jalan yang bodoh, melawan perkumpulan imperial. Hanya akan berujung maut. Sial, waktunya hampir habis. Kakak, gadis ini tamat. Hadapi kami berdua sendirian dengan kekuatanmu sendiri. Kaulah yang pertama di negeri ini. Gadis, banggalah. Permainan berakhir. Waktumu mati. Kakak seperguruan. Nona Yuna, Benar-benar membuang waktu. Aku akan bertarung sampai mati dengan kalian. Mati kau. Kakak, ku sudah berusaha semaksimal mungkin. Siapa kau? Bos, apakah kalian masih mencari instruktur bela diri di sini? Ini tidak mungkin. Serangan guru surgawi tingkat pemula dengan kekuatan penuh. Kau cari mati? Kalian dua tua, bangka, sudah puas main-mainnya. Wajah sombong. Hari ini kami tunjukkan jurus pamungkas, telapak pembakar langit. Bagaimana mungkin? Rokokku kenapa ada padanya? Kamu bukan di tingkat langit pemula. Kapan aku pernah bilang padamu kalau aku ada di tingkat itu? di seluruh negeri ini, Selain 4 utusan dewa dari Aula Dewa Perang, hanya 1 orang punya kekuatan ini. Kamu adalah Sang Naga. Hentikan omong kosongnya. kakak. Kamu adalah Sang Naga. Kakak, seperguruan Kaspian. Dia tidak akan selamat. Kakak, seperguruan. Aku sudah pakai kiku untuk segel titik nadinya dan hentikan sementara penyebaran energi racunnya.
Tapi ini hanya akan bertahan 3 hari. Setelah 3 hari, Dewa pun tak bisa selamatkan dia. 3 hari. Caspian, kakak seperguruan tak boleh mati. Cari caranya. Caspian, jangan buang-buang tenagamu. Kamu mengenalku. Sejak saat kamu mengalahkan Stephen, aku sudah mengenalimu. Tapi aku terlalu pengecut untuk mengakuinya. Jadi kau sudah tahu selama ini? Waktu itu, di gunung, aku penyimpangan energi saat berlatih. Aku pingsan, tak sadarkan diri. Aku selamat berkat rumput darah nagamu, setangkai rumput darah naga. Buka mulutmu, ini adalah rumput darah naga. Ini bisa menekan energi liar di dalam tubuhmu. Siapa namamu? Bagaimana kau bisa berlatih sampai begini? Namaku Caspian. Terima kasih telah menyelamatkanku. Apa? Siapa namamu? Kau bisa memanggilku Herbie. Aku selalu bawa keranjang obat ini. Sebenarnya, aku sudah menduganya. Kakakku pasti telah tertimpa musibah. Mungkin ini yang terbaik. Aku bisa pergi ke dunia lain untuk bersatu kembali dengannya. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Aku takkan biarkan apapun terjadi padamu. Aku ingat, Imperial punya ginseng salju 10.000 tahun. Bisa hidupkan orang mati. Barang itu, aku menginginkannya. Konyol. Kau pikir kau siapa? Ginseng salju itu harta karun tak ternilai. Dari perkumpulan kami. Bagaimana kami memberikannya padamu? Nona, ketua kirim foto Dragon Lord. Silakan lihat. Ini? Orang ini? Kenapa wajahnya terasa tidak asing? Ketua Nona minta Anda segera kembali. Kami sudah temukan sang Raja Naga. Apa? Raja Naga sudah? Ditemukan. Caspian. 2 hari kemudian, perkumpulan kekaisaran akan mengadakan perjamuan penyambutan di kota selatan. Mau ginseng salju? Datang ambil sendiri. Ayo pergi. Caspian, apa yang kau lakukan? Aku pakai energiku untuk lindungi meridian jantungnya. Ini akan redakan rasa sakitnya. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Laura, kenapa kau ada di sini? Kalau aku tidak datang, Yuna pasti sudah dilecehkan oleh si mesum ini. Laura, jangan salah paham. Caspian sedang mengobati kakak seperguruan. Mengobati yang bohong yang konyol. Aku dengar semuanya. Dia cuma petugas kebersihan. Dia ngerti apa soal medis. Dia cuma mau manfaatin Yuna. Caspian, jangan marah. Dia sahabatnya Yuna. Dia dulu kuliah di luar negeri. Tapi dia tiba-tiba kembali. Hentikan. Laura, kalaupun kamu tidak percaya Caspian, apa kamu tidak percaya padaku? Caspian benar-benar sedang mengobatinya. Kok kamu bisa bicara begitu? Aku cuma setahun di luar negeri. Dan Yuna
Malah jadi begini. Tidak. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Percuma saja. Untuk menyembuhkannya, butuh ginseng salju 10.000 tahun. Laura, percayalah padaku sekali lagi. Hanya Caspian yang bisa selamatkan dia. Ginseng salju 10.000 tahun. Kamu kan cuma petugas kebersihan. Mana mungkin beli barang semahal itu? Jaga dia baik-baik di sini. Aku akan pergi ke kota selatan. Tidak mungkin. Aku tidak tenang. Aku ikut denganmu. Terserah kamu saja. Bos, sudah 3 hari kita keluar. Belum dapat kerja juga. Menyedihkan sekali. Kenapa buru-buru? Kita dari penjara naga. Kita akan segera dapat uang. Percayalah padaku. Bos, Tuan Victor sudah datang. Tuan Naga, akhirnya ketemu. Tuan Victor. Itu saya. Oh, Anda sangat efisien. Saya baru menyebarkan kabar. Anda sudah menemukan saya. Tuan Naga, Anda terlalu memuji saya. Begitu saya mendengar kabar tentang kemunculan Anda, saya segera mengumpulkan anak buah dan bergegas ke sini semalaman. Mengapa Anda makan ini? Aku. Akhir-akhir ini cuma ingin ganti suasana. Anda sungguh luar biasa. Selera istimewa. Tingkatkan mie instan biasa. Jadi rasa luar biasa. Tingkat keahlian seperti itu di dunia ini, berapa banyak yang bisa mencapainya? Bos, boleh kita menyamar jadi Bang Caspian. Kalau Caspian tahu, tamatlah kita. Apa yang perlu ditakutkan? Caspian ada di kota Si. Dia tidak punya waktu buat kita. Kita akan peras harta dari Pak Tua ini. Saat dia sadar, kita sudah lama bawa uangnya. Bos, itu ide cemerlang. Benar, Tuan Naga. Perjamuan sudah siap. Tunggu Anda hadir. Kamu cukup pengertian. Ayo pergi. Silakan. Berhenti di sana. Mana surat undangan kalian? Surat undangan? Dilarang masuk tanpa surat undangan. Bocah, tahu di mana kau sekarang? Perjamuan penyambutan, perkumpulan kekaisaran untuk Raja Naga. Semua yang hadir, bangsawan dan pejabat tinggi. Berpakaian selusuh ini, kau pikir bisa menyelinap masuk? Sadarlah diri. Sudah kubilang ganti pakaianmu. Tapi kau tidak mau dengar. Permisi Tuan. Jangan hiraukan orang udik ini. Ini undangannya. Silakan diperiksa. Untungnya ayah teman sekelas saya. Kau bekerja sebagai keamanan di perkumpulan kekaisaran. Saya habiskan banyak uang. Untuk dapat undangan ini. Undangan Anda sah. Anda boleh masuk. Hei orang udik, pertama kali di tempat mewah kayak gini. Dengar, kita minta obat. Jangan sentuh. Apapun, kalau kau rusak sesuatu, kita tak sanggup gantikan. Tuan Victor, begitu ya? Kau hanya ingin aku membereskan aula Dewa Perang untukmu. Selama Anda membantu, kami akan mengabulkan apapun permintaan Anda. Nona, apa permintaannya? Benar. Kekayaan atau wanita. Apapun yang Anda inginkan, Raja Naga. Katakan saja. Wanita tidak perlu. Nona, mereka sudah sampai. Dia benar-benar berani muncul. Yasmin, ada apa? Ayah, bukan apa-apa. Cuma si pengacau itu dari perguruan bela diri Tang. Biar aku urus. Aku, Dragon Lord. Di sini, siapa lagi yang berani buat masalah? Butuh aku bantuin? Masalah sepele begini, nggak perlu sampai kamu turun tangan sendiri. Sekretaris, beritahu Master Mason, segera ke aula perjamuan. Baik, Nona.
Hei, bisa berhenti makan? Kita minta obat. Bukan untuk makan, memalukan sekali. Apa kamu sudah menemukan caranya? Aku sudah menyelidikinya. Perjamuan ini khusus untuk seseorang yang disebut Dragon Lord. Dia tokoh besar. Bahkan Tuan Victor pun harus bersikap sangat hormat padanya. Asalkan kita puji dia baik-baik. Dan buat dia senang saat perintah, Tuan Victor pasti akan kasih kita ginseng salju itu. Kamu lumayan pintar juga. Tentu saja. Skenario terburuknya, paling buruk. Aku akan gunakan daya tarikku saja. Dari namanya, Dragon Lord. Seperti orang tua pemarah, menanganinya. Itu perkara mudah. Apa maksudmu? Caspian. Kamu lukai dua tetua asosiasi kami. Masih berani muncul di sini lancang. Apa kamu benar-benar mengira asosiasi kami lemah? Kau masih berani muncul di sini secara terang-terangan. Kau kira perkumpulan imperial kami mudah ditindas? Hah? Akhirnya, seorang master sejati telah tiba. Setidaknya kau punya penglihatan yang bagus. This is Master Tao Mason. He, our top expert from the Imperial Association. Kau sudah datang hari ini. Jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Nona Yasmin, jangan salah paham. Kami bukan untuk buat masalah. Kami minta obat. Siapa kau? Kau bisa masuk ke sini? Aku. Kami punya undangan. Jack, kau makin tidak bisa diandalkan. Bagaimana sampah masyarakat ini muncul di sini? Tidak, Nona Yasmin, kami salah. Ambil saja sekolah bela diri itu. Kami sudah tidak mau lagi. Ginseng salju, sebutkan harganya. Kami akan bayar berapapun harganya. Membelinya. Ginseng salju itu adalah satu-satunya di dunia. Bahkan dengan seluruh kota C sebagai jaminan, itu tetap tak akan cukup. Bocah, jadi kau yang mengalahkan dua tetua perkumpulan kami. Apa kau sedang membicarakan? Dua orang tua itu suka mengeroyok orang? Bocah, karena kau bisa mengalahkan mereka. Sepertinya kau memang punya kemampuan. Apa kau berani bertanding denganku? Apa pertandingannya? Aku tidak akan menindasmu. Terima satu serangan dariku. Jika kau berhasil, aku bisa kasih ginseng salju gratis. Bagaimana? Penawaran yang bagus. Caspian setuju. Cuma satu serangan, gak akan membunuhmu. Baiklah. Deal. Kalau kau kalah, jangan ingkar janji. Dia dari mana? Berani dia tantang Guru Mason? Guru Mason adalah seorang ahli. Diundang Tuan Victor dengan biaya besar dari Gunung KL. Kabarnya, sejak dia turun gunung, dia belum pernah terkalahkan. Bocah, kau punya nyali juga. Rasakan jurus teratai api besi. Kau curang. Katanya ini tandingan bela diri. Kenapa kau malah mengeluarkan pistol? Curang. Siapa bilang tidak boleh pakai senjata? Bocah. Sehebat apapun ilmu bela dirimu, kau tetaplah darah dan daging. Sudahlah, kita tidak bertanding lagi. Ayo pergi. Satu tembakan dari pistol ini dan kau mati. Tunggu apa? Masih berdiri di sana? Cepat pergi. Lari sekarang. Sudah terlambat. Bocah, pergilah ke neraka. Menahan peluru dengan tubuh. Kau sudah melampaui tingkat langit. Segera beritahu Raja Naga. Baik, Apa aku salah? Lihat. Dari sudut ini, si Udik ini terlihat cukup tampan.
Bocah! Siapa kau? Harus kuakui, tertembak peluru rasanya benar-benar perih. Sudah selesai. Giliranku. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Tuan Victor, ya, aku bisa menerima pekerjaan ini. Bayaranku kapan ditransfer? Tenang, Dragon Lord. Akan segera aku atur. Bicaralah. Minan gawat. Sesuatu terjadi. Tenang. Ada apa? Itu? Jesus kebersihan itu mengerikan. Nona Yasmin mengutusku memberitahumu. Hetsi, untuk minta bantuan Dragon Lord. Apa? Dasar pekundang tak berguna. Bahkan kalian tak bisa. Apa gunanya kalian? Tuan Victor, jangan marah. Ini hanya masalah kecil. Hanya seorang petugas kebersihan. Haruskah aku yang membereskannya untuk? Kalau begitu aku merepotkanmu, Dragon Lord. Bagus. Aku dari Dragon Prison. Lawan petugas kebersihan. Perkara sepele. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk memeras harta orang tua ini sekali lagi. Ayo pergi. Silakan duluan. Jadilah anak baik. Jangan takut. Aku akan lembut. Menjauhlah dariku! Berikutnya, giliranmu. Caspian, aku akui kau punya kemampuan. Tapi kalau kau berani sentuh aku, kau akan mati. Aku beritahu ya, penguasa naga ada di lantai atas. Lukai rambutku saja. Dia takkan biarkanmu lolos begitu saja. Oh, penguasa naga ada di sini. Takut sekarang. Penguasa naga ahli bela diri terhebat di dunia. Dia diakui sebagai yang terbaik. Dulu butuh 4 utusan dewa dari Aula Dewa Perang untuk hampir memenjarakannya di penjara naga. Dia hanya perlu mengangkat 1 jari untuk melumat semut sepertimu dengan mudah sampai mati. Caspian, cukup. Kami cuma minta obat. Tokoh besar macam penguasa naga, jangan diprovokasi. Kau dengar aku. Kalau kau berlutut dan minta ampun, aku mungkin baik hati untuk bicara hal baik tentangmu di hadapan penguasa naga dan ampuni nyawamu. Begitukah? Aku ingin bertemu dengan penguasa naga sendiri. Caspian. Baiklah, urus saja sendiri. Siapa sebenarnya yang ingin menemuiku? Apa? Kak Caspian? Kenapa tak segera berlutut pada Raja Naga? Diam. Kak Caspian, apa yang kau lakukan di sini? Raja Naga panggil dia kakak. Itu tidak mungkin. Siapa sebenarnya orang ini? Sampai membuat Raja Naga seketakut ini. Ini. Apakah mereka saling kenal? Ternyata kamu. Aku ingat kamu. Kamu Daniel. Kan apa? Sudah ganti nama ya? Bukan, Caspian. Ini aku. Maaf, Caspian. Aku tak akan ulangi lagi. Maaf, Kak Caspian. Apa yang kau takutkan? Aku kesini hari ini demi ginseng, salju milenium. Bukan urusanku. Ginseng salju itu. Aku mengerti. Dia tak ingin ungkap identitasnya. Sekarang waktu tepat untuk tebus kesalahan Tuan Victor. Aku dengar perkumpulan imperialmu punya ginseng salju milenium. Benar sekali, ginseng ini tak ternilai harganya. Raja Naga, jika Anda mau, akan saya bawakan sekarang. Ketua? Raja Naga, ini hadiah kecil dari kami. Mohon diterima. Nah, Kenapa diberikan padaku? Berikan pada Kak Caspian. Ini untukmu. Bagus. Raja Naga, siapa pria ini? Hingga Anda sangat menghormatinya. Siapa dia? Dia adalah... Tunggu, kenapa banyak tanya?
Dia teman lama saya. Sosok hebat. Jangan kamu lawan. Tentu saja saya mengerti. Tak pernah kusangka, dia ternyata kenal penguasa naga. Apa ada yang baru saja membuat kakak saya marah? Segera minta maaf padanya. Kalau tidak, aku juga tak bisa lindungi kamu. Tuan Caspian, kami sudah keterlaluan. Kami tak kenal kehebatan Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan kami dan tidak mempermasalahkannya. Saya sudah menyinggung Anda tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ginseng salju sudah ada, apa Yuna bisa diselamatkan sekarang? Belum, itu saja tidak cukup. Untuk menyelamatkannya, kita butuh satu bahan lagi. Apa lagi yang kita butuhkan? Sekitar 10 tahun lalu, obat langka muncul di wilayah M, namanya anggrek hitam. Tumbuh di antara kabut yang menyelimuti pegunungan 100.000 karena telah menyerap energi kegelapan malam. Itu bisa menstabilkan jiwa dan membalikkan siklus hidup dan mati. Anggrek hitam. Saya ingat sekarang. Dulu saya bersaing dengan ketua Aula Dewa Perang demi ini. Saat itu saya kalah selangkah. Akhirnya, itu jatuh ke tangan Aula Dewa Perang. Oh, kalau begitu, berani mereka curi milik Kak Caspian. Mereka bosan hidup. Penguasa naga, jangan khawatir. Untuk perjamuan sambutan, saya juga undang Aula Dewa Perang. Saat mereka tiba, langsung minta barang itu. Bagus. Langit memihakku. Ayo, mulai bertarung. Lalu kalian berdua hancur. Magnus, ketua Aula Dewa Perang tiba. Tuan Victor, sudah bertahun-tahun. Semoga Anda baik-baik. Magnus, ku dengar kultivasimu meningkat. Selamat ya. Cukup. Di antara kita, tak perlu berbasa-basi. Aku datang ke sini hari ini, terutama untuk menemui Dragon Lord. Aku penasaran di mana Dragon Lord berada sekarang. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini penguasa penjara naga. 10 tahun yang lalu, Dragon Lord yang tersohor di dunia. Ada yang tidak beres. Kultivasi orang ini hanya di tingkat dewa perang. Dia bukan Dragon Lord. Aku paham. Si tua Victor itu telah ditipu oleh penyamar. Ketua Balai Dewa Perang ke-14. Magnus. Salam, Senior Dragon Lord. Berdirilah, Magnus. Jadi kau Dragon Lord? Dulu, 4 utusan suci, balaiku, bertarung denganmu 3 hari 3 malam. Sebelum akhirnya memenjarakanmu, di penjara naga melihatmu. Kau tampak sangat biasa saja. Apakah kau benar-benar sekuat itu? Maris, jangan tidak sopan. Gadis kecil, jangan sombong. Hanya karena lahir di Balai Dewa Perang. Saat aku mendominasi dunia, kau belum lahir. Kau? Magnus, ku dengar Balai Dewa Perang milikmu punya tanaman herba langka. Namanya anggrek hitam. Aku butuh itu belakangan ini. Tolong serahkan. Anggrek hitam, harta karun tertinggi balai kami. Bagaimana mungkin kami memberikannya padamu? Daniel, Aneh. Dia berdiri di depanku, tapi aku tak bisa merasakannya. Sedikit pun. Daniel, aku beri waktu setengah hari. Hari ini, aku harus dapatkan anggrek hitam. Jika tidak, dimengerti Tuan Caspian, serahkan ini padaku. Magnus, kukatakan ini terakhir kalinya hari ini. Aku harus dapatkan anggrek hitam. Kalau tidak, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Boleh saya bertanya, Dragon Lord? Kau ambil anggrek hitam untuk memurnikan eliksir. Memurnikan apa? Benar sekali. Catatan kuno menyebutkan, ginseng salju milenium dan anggrek hitam bisa buat pil pembalik nasib 9 putaran. Minum pil ini bisa hidupkan orang mati, juga bantu seseorang tembus batas dan dapatkan kekuatan luar biasa. Begitu rupanya. Ini teman lamaku, Tuan Caspian. Magnus. Baiklah. Aku akan pergi sekarang dan mengambil anggrek hitam itu. Pilihan yang cerdas. Ayo, pergi.
Apa kita kasih mereka anggrek hitam? Maris, ayah ajarkan strategi hari ini. Namanya, untuk mengambil, seseorang harus memberi terlebih dahulu Apa maksudnya itu? pil pembalik nasib 9 putaran. Katanya bisa memurnikannya. Biarkan saja mereka lakukan. Sudah siap? Kita bertindak. Rebut untuk kita sendiri. Ayah, rencana jenius, tapi... Dragon Lord itu, bukankah dia seharusnya kuat? Bisa kita lawan? Dragon Lord, penipu. Apa? Mereka hanya komplotan penipu. Kak Caspian, anggrek hitam. Balairung Dewa Perang sedang dicoba. Bukankah seharusnya pakai tungku alkimia? Ini bisa murnikan pil. Kamu tak tahu apa-apa? Ini metode alkimia Chen, gabungan teknologi modern dan teknik kuno. Kurang dari 10 jam, pilnya akan siap. Baiklah Caspian, aku percaya semua katamu. Aku menantikannya. Dua orang bodoh itu, lihat aku ambil pilnya. Kamu sudah kerja keras memurnikannya. Sana. Pergi buang air itu. Oh, oke. Ayah, Raja Naga sedang memurnikan pil di villa. Bukankah kita harus mengirim orang untuk menjaganya? Yasmin, kita sudah bersusah payah untuk mencari Raja Naga. Apa tujuannya? Apa kamu masih ingat? Meminta Raja Naga turun tangan dan menghancurkan Balairung Dewa Perang. Kalau begitu, kita sebaiknya duduk diam dan tonton saja. Mengenal Magnus, dia pasti akan mengirim orang untuk merebut pil itu. Begitu mereka sudah saling melemahkan, kita baru akan bertindak dan menghabisi semua orang bodoh itu. Bajingan, aku harus bunuh kau. Aku takkan pernah puas. Waktunya tidur. Mati kau, bocah tengik. Aneh sekali. Di mana dia? Tadi jelas lihat dia masuk kamar. Sedang apa kau lakukan? Kapan kau? Ada di belakangku? Wanginya enak. Ini dia, ramuan bangkitkan orang mati. Kelihatannya biasa saja. Tidak ada yang istimewa darinya. Apa yang kamu tahu? Semakin biasa sesuatu terlihat, semakin jangan kamu remehkan. Hari ini hari terakhir. Segera bawa ini dan pergi selamatkan Yuna. Jangan khawatir, Caspian. Aku akan pastikan ramuannya. Sampai dengan selamat. Caspian, kamu bilang ada pencuri masuk kemarin. Pencuri wanita? Di mana? Aku lupa. Kayaknya aku buang ke tempat sampah depan. Nona, Bau apa ini, Nona? Kenapa baumu busuk? Satu kata lagi, aku robek lidahmu. Nona, sudah kuperiksa. Jalan ini satu-satunya kah perguruan bela diri, Tang? Jika kita tunggu di sini, mereka pasti muncul. Siapa kalian?
Apa mau kalian? Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Nona, aku sudah mendapatkannya. Akhirnya dapat juga. Nona, kali ini kau berjasa besar bagi Aula Dewa Perang. Posisi orang suci akan jadi milikmu. Jangan banyak bicara. Ayo pergi. Baik. Kembalikan pilnya padaku. Ayah? Ayah, aku sudah mendapatkan pilnya. Benarkah? Cepat, biar kulihat. Ini adalah pil pembalik nasib 9 putaran. Bagus. Aneh. Kenapa pil ini baunya sangat busuk? Maris, apakah kau mendapatkan yang palsu? Aku tak mungkin merebutnya sendiri. Dari murid perguruan bela diri itu, tak mungkin palsu. Benar, aku bisa bersaksi. Tak mungkin palsu. Mungkin pil ini memang baunya seperti ini. Obat yang manjur itu pahit. Pil ini baunya busuk, tapi rasanya enak. Khasiatnya luar biasa. Ayah, cepat minum pil ini. Kultivasimu bisa menembus tingkat langit agung dan menyaingi 4 utusan ilahi. Pil ini, kenapa rasanya masih sangat menjijikan? Apa ini? Kenapa ada secari kertas? Magnus tua, pil ini baru aku keluarkan tadi pagi. Bagaimana rasanya? Bajingan. Maris, segera pergi ke gunung belakang. Minta 4 utusan ilahi. Ratakan perguruan bela diri Tang. Nona, yakin 4 utusan dewa tinggal di sini. Tidak salah lagi. Setelah lawan Raja Naga, mereka ada di hutan ini, meditasi tertutup. Sekarang, sudah hampir 10 tahun. Di tempat terpencil ini, tanpa makanan atau minuman. Siapa betah tinggal di sini? Apa yang kau tahu? Kultivasi 4 utusan dewa luar biasa. Mereka sudah tahap tanpa makan. Tak butuh makanan fana untuk hidup. Mereka hanya perlu menyerap energi spiritual alam semesta untuk menopang hidup dan tingkatkan kekuatan. Luar biasa. Kekuatan terkuat aula kita. Junior Maris ke sini atas perintah ketua aula. Mohon keempat senior turun gunung. Bantu aula Dewa Perang. Hancurkan perguruan bela diri Tang. Nona, setelah sekian lama, menurut Anda, keempat senior ini mungkin sudah... Junior yang bodoh, beraninya kau bicara sembarangan di sini dan mengutuk kami. Senior. Saya salah. Senior. Pergilah. Tuan, kau salah satu dari 4 utusan dewa. Utusan Gale. Nama Anda adalah Maris. Apa hubungan Anda dengan Magnus? Magnus adalah ayah saya. Oh. Aku ingat sekarang. Kamu gadis yang diadopsi Magnus. 10 tahun lalu. Waktu itu usiamu belum 10 tahun. Tak kusangka sekejap mata, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Tuan, mengapa yang lainnya? 3 tuan lainnya tidak ikut dengan Anda? Jangan bahas itu sekarang. Kedatanganmu kali ini. Ada sesuatu di aula. Raja Naga menyerang. Aku datang atas perintah kepala aula. Untuk minta bantuan Anda, hancurkan perguruan bela diri Tang. Perguruan bela diri Tang. Belum pernah mendengarnya. Mereka punya ahli tingkat langit agung. Petarung terkuat mereka bukan di ranah Dewa Perang. Bocah Magnus itu menjadi semakin tidak berguna. Hadapi ahli bela diri ranah Dewa Perang, dia butuh aku turun tangan. Tuan, meski perguruan bela diri Tang tak kuat, di belakang mereka ada perkumpulan kekaisaran. Kita tak boleh gegabah. Perkumpulan kekaisaran? Kami berempat tidak mengasingkan diri. Pasti sudah musnahkan mereka 10 tahun lalu di dunia ini. Selain Raja Naga, aku tak takut siapapun. Kekuatan Anda tak tertandingi. Kembalinya Anda kali ini akan mengguncang dunia. Tunjukkan pada mereka apa yang terjadi jika mereka melawan Aula Dewa Perang.
Cukup, simpan saja sanjunganmu. Aku bisa menangani ini sendiri. Tidak perlu mengganggu 3 utusan lainnya. Baik. Bagus, utusan dewa turun tangan. Caspian itu akan tamat riwayatnya kali ini. Gawat ini. Ramuan itu dicuri aula Dewa Perang. Mereka mengambilnya. Ramuanmu itu palsu? Maksudmu? Palsu? Mana mungkin kami biarkan kamu mengawal yang asli? Jadi kau sudah tahu dari awal bahwa aula Dewa Perang akan mencuri ramuannya? Caspian, kita harus apa sekarang? Sebelum meminum ramuannya, aku harus pakai jarum emas untuk menyegel titik vital di tubuhnya. Selama proses ini, jangan ganggu kami. Semua usaha kita akan sia-sia. Jangan khawatir, Caspian. Aku di sini, nyamuk pun takkan bisa masuk. Mereka ada di sini. Ya, mereka ada di dalam sekarang. Siapa kalian ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Berisik sekali. Gawat, orang-orang aula Dewa Perang sedang menyerang kita. Apa? Trik picik aula Dewa Perang. Mencuri pil obat adalah satu hal. Tapi sekarang mereka berani datangi kita. Mereka tak anggap aku raja, naganya. Ayo, kita hadapi mereka. Kalian sekelompok pengecut. Kalau tidak keluar sekarang, aku akan ratakan perguruan silat ini sampai rata dengan tanah. Berhenti. Akhirnya, kalian muncul. Di mana pil pembalik nasib 9 putaran, serahkan sekarang. Maris, kau tidak takut jika aku murka? Aku akan lenyapkan aula Dewa Perang kalian. Kau siapa? Kuperkenalkan, orang di sampingku ini, salah satu 4 utusan dewa kami, senior utusan badai. Utusan badai? Utusan badai dari aula Dewa Perang. Bukankah dia sudah mengasingkan diri 10 tahun lalu? 10 tahun bertapa. Dunia persilatan. Sudah lupa namaku? Hari ini aku kembali untuk membuat dunia persilatan mengingat kembali wibawa dari 4 utusan dewa. Bocah, beraninya kau pura-pura jadi sang Raja Naga kalau sayang nyawa. Cepat, akhiri hidup kalian sendiri. Jangan buang-buang waktuku lagi. Palsu. Kau ternyata penipu? Benar, aku bukan asli. Kau gadungan. Jika kau bukan yang asli, maka kita semakin bukan tandingan mereka sekarang. Bagus kau sadar. Hari ini aku tak hanya sambil ramuannya. Aku juga akan bunuh kalian semua untuk balas dendam. Maris, meski aku bukan sang Raja Naga asli, ada di perguruan ini. Kau sudah diambang maut, tapi masih saja bicara omong kosong. Kau pikir aku bodoh hingga percaya kebohonganmu? Tidak, cari cara tahan mereka. Jangan ganggu pengobatan Yuna. Ayo lawan mereka dengan segenap tenaga. Jangan panik. Aku sudah berlatih. Setiap hari, kekuatanku meningkat pesat. Biar aku, Lucien, yang menghadapinya. Bagaimana mungkin? Ini adalah jurus Raja Naga, teknik naga 9 langit. Teknik ini, siapa sebenarnya yang mengajarkan ini padamu? Ilmu naga 9 langit. Apa benar itu Caspian? Itu tidak mungkin, kalau itu memang Caspian. Kenapa dia sembunyikan identitasnya dan kerja sebagai tukang bersih-bersih? Gela, utusan tak sehebat itu. Tidak sehebat itu. Dia bahkan tak bisa kalahkan tukang sapu tua. Barusan, aku bahkan belum pakai 10% kekuatanku. Cuma main-main sama kamu. Sayang sekali. Ilmu naga 9 langit milikmu baru menyentuh permukaannya saja. Dibandingkan dengan Raja Naga yang dulu. Jauh berbeda. Paman Lucien. Aku memang sudah tua. Cuma segini ilmu naga 9 langit. Payah banget. Harus cari cara. Tahan orang tua ini. Kuharap Caspian segera datang. Kalau tidak, kita semua akan tamat hari ini. Rasakan ini dari kakekmu. Tapak penakluk naga. Kak Caspian. Aku dari penjara naga. Meski bukan tandinganmu, aku bisa tahanmu beberapa menit. Ayo! Begitukah?
Mari kita selesaikan ini. Bicara. Di mana pil pembalik takdir? Serahkan sekarang. Guru, pil itu pasti di tangan Caspian. Cepat bunuh mereka. Jangan biarkan mereka menelan pilnya. Bunuh kami saja. Pilnya sudah. Diminum kakak perguruanku. Kalian semua terlambat. Apa kau pikir mengatakan itu? Akan menghentikanku membereskanmu? Akan kulempar yang minum pil ke tungku pemurnian. Pemurnian 49 hari. Jadi pil manusia. Tak cuma itu. Aku di depanmu makan pil ini. Kau lihat sendiri. Kekuatanku melonjak hebat. Kau? Sepertinya ini karena berpura-pura jadi Raja Naga. Gak, beritahu Caspian balas dendamku. Ayo Patua. Kak Daniel! Kau berani lawan aku. Kau belum pantas. Bagaimana dengan aku? Apa aku sudah pantas? Bagaimana denganku? Apa aku sudah cukup pantas? Kau lakukan apa di sini? Senior, pembalik nasib 9 putaran. Ada di tangannya. Bunuh dia sekarang. Diam. Ada apa, Senior? Bocah ini cuma tukang bersih-bersih perguruan bela diri. Kenapa takut padanya? Harusnya aku sadar lebih awal. Hanya satu orang yang bisa memurnikan pil pembalik nasib 9 putaran. Stefan, lama tak jumpa. Apa? Kau tidak membawa rekan-rekan seperguruanmu hari ini? Jangan pikir kau bisa menakutiku. Jika aku ingin pergi, kau tidak bisa menghentikanku. Kalau begitu, coba saja. Baiklah, hari ini aku sedang sial. Jika kau melepaskanku, aku janji, mulai sekarang tak akan ada lagi yang datang ke sini. Buat masalah lagi. Baiklah, tapi dia harus tetap di sini. Caspian, kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus tinggal? Setuju. Senior, kau. Sampai jumpa. Dia sudah pergi. Caspian, kau luar biasa. Caspian, siapa kau sebenarnya? Kenapa utusan itu sangat takut padamu? Jangan tanya hal yang tak seharusnya kau ketahui. Caspian, ada yang aku mengerti. Kenapa kau lepaskan dia? Aku tidak punya waktu untuknya sekarang. Terjadi masalah dengan pengobatan Yuna. Apa? Caspian, apa yang sebenarnya terjadi pada Yuna? Kakak seperguruan. Aku Gavin. Apa kau ingat aku? Siapa kau? Aku tak kenal kamu. Kenapa panggilku kakak seperguruan? Hilang ingatan. Bagaimana ini terjadi? Aku meremehkan dampak teknik 3 kesatuan pada tubuhnya. Meski pil pembalik nasib 9 putaran membuat tubuhnya kembali bugar, energi kematian di dalam dirinya telah merusak bagian tertentu di otaknya, menyebabkan dia kehilangan sebagian ingatan. Seiring berjalannya waktu, kondisi mentalnya akan berangsur-angsur menurun, dan dia mungkin akhirnya tertidur selamanya. Caspian, siapa mereka? Mereka terlihat jahat. Kenapa di kamarku? Jangan takut. Mereka semua teman-temanmu dan keluargamu. Harus apa kita lakukan, Caspian? Kita harus cari cara selamatkan dia. Caspian, kau punya cara untuk menyembuhkannya, bukan? Memang ada satu cara. Ada sebuah teknik bernama teknik samsara. Itu bisa membangkitkan ingatan seseorang dan membantu memulihkan kesadaran mereka. Teknik samsara. Di mana kita bisa menemukannya? Di dunia ini, hanya ada satu orang yang tahu teknik ini. Sang suci dari Aula Dewa Perang, Luisa. Saintes Aula Dewa Perang. Kupikir Aula Dewa Perang cuma punya jabatan. Seperti ketua aula, tetua, dan utusan. Itulah kecerdikan Aula Dewa Perang. Di permukaan, ketua aula yang memegang kendali. Tapi kenyataannya, pemimpin aslinya adalah Saintes yang tersembunyi. Tak kusangka hal seperti itu ada. Karena itulah, aku menahan Maris. Dengan menjadikannya sandera, kita akan punya posisi tawar lebih kuat. Caspian, jadi kapan kita ke Aula Dewa Perang? Bawa Maris ke sini dulu.
Berhenti pura-pura tidur. Aku tahu kau menguping. Bangun. Berdiri yang tegak. Caspian, Mimpi saja. Takkan ku bawa kau ke aula Dewa Perang. itu bukan keputusanmu. Tanggal 1 bulan depan, ulang tahun Luisa. Setiap tahun di hari ini, dia adakan pesta ulang tahun. Selundupkan kami ke lokasi. Aku lepaskan kau. Apa yang kau lakukan? Telan ini. Kau mau ku makan apa? Pil 100 ular. Jika tak mau racun bereaksi dan menderita sakit, ribuan ular gerogoti jantungmu, turuti kata-kata kami. Kau? Ayah, ada kabar dari perguruan bela diri Tang. Aula Dewa Perang mengirim utusan Gel. Bagus sekali. Sesuai dugaanku, kedua belah pihak sedang bertarung. Bagaimana jalannya pertarungan? Ku dengar utusan Gel mundur tanpa luka sedikit pun, sedangkan untuk keluarga Tang, hanya beberapa anak buah yang terluka. Bagaimana dengan Tuan Naga? Bukankah dia bergerah? Menurut informan, Tuan Naga itu adalah palsu. Apa? Palsu? Ayah tidak apa-apa. Siapa sangka bertahun-tahun aku pemburu kawakan, malah biarkan burung pipit buta mematuk mataku. Memalukan. Aku sudah tahu ada yang aneh dengannya. Tak kusangka kita ditipu dia begitu lama. Sepertinya kita harus menjalankan rencana B. Rencana B? Selama bertahun-tahun, aku sudah kirim orang tutup puluhan perguruan bela diri dan menangkap lebih dari 100 guru besar. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan mereka. Nona Luisa telah tiba. Salam, Nona Luisa. Nona Luisa, ini tanda mata dari kamar dagang kami tahun ini. Semoga Anda suka. Kenapa upeti tahun ini berkurang sangat banyak? Mohon tenang, Nona Luisa. Pasar sedang sangat buruk tahun ini. Ekspor terhenti dan harga terus merosot. Kamar dagang kami hampir tidak bisa bertahan. Mengumpulkan ini semua sudah merupakan perjuangan besar. Mohon pengertiannya, Nona Luisa. Pasar yang buruk. Ku dengar baru-baru ini banyak kamar dagang baru-baru munculan, merambah ke bisnis baru dan meraup banyak keuntungan. Tapi kalian bukannya untung, malah upetinya berkurang drastis. Apa kalian bermalas-malasan dan mengambil uangnya untuk diri kalian sendiri? Tuan Magnus, kami dizalimi. Kamar dagang kami setia kepada aula Dewa Perang. Kami tidak akan pernah mengkhianati Anda. Kami benar-benar dalam kesulitan yang menyebabkan upeti berkurang. Aku tidak peduli soal itu. Dalam 10 hari, jika kalian tidak melunasi sisanya, kalian semua akan dikirim ke aula hukuman. Aku punya banyak cara untuk membuat kalian menyerahkan uangnya. Baik, aku akan segera mencari uangnya. Nona Yasmin telah tiba. Nona Luisa, Nona Yasmin telah tiba. Nona Luisa, saya kirim hadiah dari ayah saya, mewakili ayah saya, untuk merayakan ulang tahun Anda. Terima kasih atas perhatiannya, Nona Yasmin. Sudah bertahun-tahun. Bagaimana kesehatan Tuan Victor? Ayah saya sehat. Terima kasih, Nyonya. Nona Yasmin, mengapa Anda datang sendirian? Di mana Raja Naga? Bukankah dia datang bersama Anda? Raja Naga, Anda bercanda, senior. Saya dan ayah saya benar-benar terlalu ceroboh dan membiarkan seorang penipu memanfaatkan kami. Itu benar-benar kesalahan yang memalukan. Seorang penipu. Sepertinya mereka tidak tahu sama sekali siapa sebenarnya Raja Naga yang asli. Ketua aula, Nyonya. Nona Maris sudah kembali. Apa? Mari sudah kembali. Ayah, Maris, kamu kan di perguruan, Tang. Kok bisa sampai sini? ayah, maafkan aku. Aku bawa beberapa orang. Apa?
Ramai sekali di sini. Caspian, akhirnya kamu muncul juga. Kalian penipu, berani muncul di sini. Perkumpulan Kekaisaran keluarkan perintah buronan tingkat S. Karena kalian di sini hari ini, tak ada yang lolos. Bukankah ini wilayah Olah Dewa Perang? Sejak kapan giliranmu memerintah semua orang di sini? Kau, Nona Yasmin benar. Caspian, kau menculik putriku. Aku belum datang untuk menghitung denganmu. Kau malah berani muncul di sini hari ini. Magnus, berhentilah bersikap munafik. Kalau kau peduli pada putrimu, kenapa tak datang ke perguruan bela diri? Tang jemput dia. Kau tak tahu hari ini. Ini hari ulang tahun Sang Suci. Tapi hari ini 3 utusan lainnya juga menyelesaikan masa pengasingan. Tak kusangka sebelum kutemui kau, kau malah bawa nyawa ke pintuku. Kalau begitu, tinggalkan nyawa kalian di sini. Hadiah ulang tahun untuk Sang Suci. Pengawal. Tunggu. Magnus, putrimu telah diracuni dengan racun khusus kami. Bunuh kami. Di dunia ini, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Saumaris, apa itu benar? Kalian ngapain di sini hari ini? Kalian mau apa? Sederhana saja, Magnus. Asalkan Sang Suci mau bantu, sembuhkan Nona Yuna. Kami beri penawarnya. Menyembuhkannya. Apakah pikirannya telah rusak hingga membutuhkan jurus samsaraku? Tepat sekali, kami datang ke sini. Hanya demi jurus samsara. Nyawa putrimu sekarang ada di tanganmu. Itu keputusanmu. Lupakan saja, jangan buang-buang waktu. Kenapa? Sang Suci ini palsu. Palsu! Jadi, kau sudah tahu. Wah, ternyata gadis suci ini benar-benar palsu. Kau tidak lagi dibutuhkan di sini. Mundurlah. Baik. Begitulah. Aku tahu ada yang aneh tentang dirinya. Ternyata dia palsu. Palsu. Kalian, tahan mereka di sini. Aku akan mencari gadis suci yang asli. Caspian, sudah bertahun-tahun mengenalmu. Tak kusangka kau suka intip orang mandi. Kalau bukan, karena hanya teknik samsaramu yang bisa menyembuhkan hilang ingatan, aku tidak akan berada di sini. Aku sudah sering ajak kamu gabung Aula Dewa Perang, tapi kamu selalu tolak. Siapa sangka hari ini kau datang mencariku demi seorang wanita. Jangan bahas masa lalu lagi. Mari buat kesepakatan. Aku akan tukar teknik penakluk nagaku dengan teknik samsaramu. Sepertinya kau sangat peduli padanya. Jika kau setuju, akan kuberitahu mantranya sekarang. Kesepakatan ini bagimu, hanya untung tanpa rugi. Baiklah, ikuti aku. Caspian, aku tak mengerti. Kamu rela menyerahkan teknik penjinak naga untuk wanita. Dia lebih cantik dariku. Bau apa ini? Wangi sekali. Sudah 10 tahun, kamu lupa julukanku? Mereka memanggilku si penyihir wangi. Pengawal. Kurung dia di ruang rahasia tanpa perintahku. Jangan biarkan dia keluar. Baik.
Tuan Magnus, utusan Gale. Saran saya, kita bekerja sama untuk menjatuhkan para pembohong ini. Tapi, bagaimana dengan Maris? Magnus, abaikan hal sepele untuk capai hal besar. Dia cuma anak angkat. Dibandingkan kepentingan aula kita, dia bukan apa-apa. Benar, Tuan Magnus. Ini kesempatan langka. Jangan ragu. Karena mereka sudah di sini. Jangan biarkan satu pun lolos. Bagus sekali. Luna! Kalian sudah di sini, tak ada yang akan pergi. Kau pikir, aku takut padamu, Magnus. Kau benar-benar sudah tua, kau makin tak berguna, hadapi musuh hanya satu cara. Yaitu dengan musnahkan mereka tuntas. Anda benar telah menegur saya. Nyonya, ini adalah kelalaian saya. Ayah, Kalian dari aula Dewa Perang. Benar-benar tak berperi kemanusiaan. Kalian lakukan apa? Sama dengan sekte sesat. Kaspian. Kaspian di mana? Jadi kau Yuna, kau tak istimewa. Kaspian sudah mati. Kau takkan lihat dia lagi. Apa? Mustahil. Kaspian begitu kuat. Mana mungkin dia mati? Cuma mau nakutin aja. Dasar nenek tua. Beraninya kau memanggilku tua? Utusan Gale. Bawa dia pergi. Dan cabik-cabik tubuhnya. Baik. Kau orang jahat. Kembalikan Kaspian padaku. Yuna! Lepaskan kakas perguruan saya. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan ini. Kau cukup pandai merayu pria. Dasar wanita jalang. Kau pikir Kaspian masih bisa selamatkan kau? Aku bunuh kau sekarang. Dan pisahkan kalian dengan kematian. Siapa di sana? Kaspian dari Perguruan Bela Diri Tang. Oh, Kaspian, aku tahu kamu bakal baik-baik saja. Kaspian, aku tahu kamu bakal baik-baik saja. Akhirnya kamu kembali. Lain kali jangan menakutiku. Seperti itu. Kamu jelas-jelas terkena dupa pembiusku. Bagaimana kamu bisa keluar? Dupa Pembius. Sebenarnya, wanginya cukup enak. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Aku lama tak tidur senyenyak ini. Kamu? Oh, benar juga. Berkat dirimu, aku sudah menguasai jurus samsara. Demi masa. Lalu kita, jika aula Dewa Perang bubar sukarela, aku ampuni nyawa kalian. Mengampuni nyawa kami. Kamu belum paham situasi saat ini. Aku mengurungmu 10 tahun yang lalu. Sekarang, aku bisa mengurungmu lagi. Utusan Gale. Siap layani. Cuma kamu sendiri... Tentu saja tidak. Semuanya, tunjukkan diri kalian. Empat utusan dewa aula Dewa Perang. Jadi ini 4 utusan dewa itu. Kaspian! Lama tak jumpa. Pertempuran tahun lalu itu masih kuingat jelas. Siapa sangka kalau setelah kami selesai bertapa, pertarungan pertama kami adalah melawanmu lagi. Semua pecundang yang pernah kukalahkan dulu, kami terlalu berbaik hati. Kali ini, kami akan melenyapkanmu sepenuhnya. Apa kalian habis makan bawang putih? Omong besar sekali kalian. Kaspian, kau masih sama seperti dulu. Sangat menyebalkan. 10 tahun terakhir, kami berempat berkultivasi. Telah mengalami kemajuan pesat. Menghadapimu sekarang akan sangat mudah. Kaspian, jika kita sudah mendapatkan jurus samsara, sudahi saja sampai di sini. Ya, dia benar. Dulu, bahkan Dewa Naga pun dikalahkan oleh mereka. Kita tidak punya peluang sama sekali. Kaspian, jangan gegabah. Demi Yuna, mari kita pergi dari sini. Yuna, apa kau ingin melihatku mencabut jenggot mereka? Cabut jenggot mereka.
Kedengarannya seru. Benar-benar tidak tahu diri. Kau pikir kau itu Dewa Naga? Kau benar-benar cari mati. Lucu sekali. Jadilah anak baik, Yuna. Pergi cari mereka. Semuanya, jangan kasih ampun. Dia keras kepala. Bunuh saja. Nak, akan kutunjukkan padamu hasil dari 10 tahun latihan keras kami. Penjara pengunci naga. Kunci. Caspia. Caspian. Seperti yang diharapkan dari 4 utusan dewa, mereka benar-benar kuat yang mengerikan. Caspian, kau terlalu sombong. Caspian, akan kuberikan satu kesempatan terakhir. Bersedia gabung, Aula Dewa Perang. Aku akan lepaskan kau. Jika tidak, kau dan teman-temanmu akan mati semua di sini. Caspian, mungkin sebaiknya kita menyerah saja. Gabung Aula Dewa Perang. Itu takkan membunuh. Laura, apa yang kau katakan? Aku, Kevin, lebih baik mati bertarung daripada hidup menanggung malu. Kenapa kau membedaku? Aku juga tak mau ini. Aku cuma tak mau lihat semua mati di sini. Cukup, berhenti. Percayalah padanya. Ada Caspian, semua akan baik-baik saja. Kematian sudah di depan mata, tapi kau masih saja besar mulut. Kau pikir dia siapa? Siapa dia? Dia adalah Caspian, pria terkuat di dunia. Raja Naga yang terkenal itu. Apa katamu? Dia adalah Raja Naga. Dia benar-benar Raja Naga. Jadi dia adalah Raja Naga yang pernah mengguncang dunia. Terus, kenapa dia Raja Naga di hadapan kami? Dia hanyalah seperti anjing mati, terjebak sepenuhnya. Siapapun yang menantang Aula Dewa Perang pasti akan mati. Rantai ini lumayan juga. Sebenarnya cukup nyaman. Nah, kau masih berlagak tangguh bahkan sekarang 10 tahun lalu. Kau bukan tandingan kami. Sekarang, kau tetaplah pecundang di tangan kami. Oh, tentang pertempuran 10 tahun lalu itu, apa kau benar-benar berpikir aku kalah? Apa maksudmu? Omong-omong, penjara naga sebenarnya tempat yang bagus. Setidaknya, tidak ada yang akan mengganggu tidurku di sana. Tidak seperti semua kekacauan di sini. Lemparan semesta. Raungan naga 9 langit. Hancur. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mereka 4 utusan dewa. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Kita menang. Kita menang. Aku tidak sedang bermimpi kan? Kita benar-benar menang. Kan sudah kubilang, semua akan baik-baik saja. Lihatlah dirimu. Caspian, kau sungguh luar biasa. Semuanya sudah berakhir. Mulai hari ini, Aula Dewa Perang akan lenyap dari dunia ini. Aula Dewa Perang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Kau pikir kau bisa menghancurkannya begitu saja? Gadis suci pun dikalahkan. Gadis suci juga. Tuan, aku salah. Itu semua kesalahan Jalang itu. Dia yang memaksaku melakukannya. Kematianku bukanlah kerugian besar, tapi putriku Maris masih sangat muda, Tuan. Tolong selamatkan dia. Ayah, Selamatkan dia dari apa? Dia tidak diracuni. Aku cuma kasih coklat. Nona Yasmin,
Setelah hancurkan Aula Dewa Perang, giliran perkumpulan kekaisaran. Perkumpulan kekaisaran telah banyak berbuat kejahatan, seharusnya dimusnahkan sejak lama untuk kembalikan kedamaian dunia. Siapa yang berani menyentuh putriku? Aura ini sungguh menekan. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Victor! Kenapa kau jadi begini? Berantakan! Anak bodoh, baru saja aku telah menyerap ilmu dari 108 master bela diri. Kekuatanku telah melampaui alam takdir di dunia ini. Tak ada lagi yang bisa menandingiku. Berapa? 108? Kau penyedot debu. Bisa serap banyak ya? Ayah, jangan banyak bicara. Sekarang, Aula Dewa Perang selesai. Kita hanya perlu menghabisi Caspian. Perkumpulan kekaisaran kita akan kuasai dunia. Sekali lagi, Yuna, Caspian, siapa sangka ternyata kau adalah Raja Naga. Baiklah, hari ini aku akan menghancurkanmu agar seluruh dunia tahu siapa yang benar-benar terhebat di dunia. ayah, Cuma begitu saja? Caspian, bagaimana bisa begini? kalau kau makan 100 burger lebih, kau juga akan jadi seperti ini. Kau fisiknya lebih lemah. Dia tidak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. tidak. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mengenalnya. Tunggu, apa kau makan burger juga? Sisanya kuserahkan padamu. Selamat, Tuan Gavin. Selamat. Perguruan bela diri Tang dibuka. Reputasimu di dunia persilatan. Terlalu memuji, Daniel. Ngomong-ngomong, orang dari Aula Dewa Perang, bagaimana penanganannya? Luisa dan 4 utusan dewa dikirim ke penjara naga. Mereka tak bisa berbuat jahat lagi. Magnus dan putrinya. Mereka pensiun dari dunia persilatan. Soal itu, bukankah Aula Dewa Perang sudah tamat? Bagaimana dengan orang-orang kekaisaran? Mereka berdua paling licik. Dalam perjalanan ke penjara naga, mereka kabur. Sekarang hilang. Lagi pula, Victor yang tak berguna itu sudah kehilangan semua kekuatannya. Dia tak mungkin bisa buat masalah lagi. Benar. Siapa yang peduli padanya? Di mana Caspian? Caspian, dia sedang mengobati kakak seperguruan kemarin. Mereka di dalam kamar semalaman dan belum keluar sampai sekarang. Mengobati? Mengobati apa? Amnesia Yuna sudah sembuh sejak lama. Kurasa mereka mungkin pakai alasan itu buat lakukan itu di kamar. Mereka ngapain di kamar? Laura, katakan saja padaku. Gavin, berhenti tanya. Tunggu saja untuk makan permen pernikahan. Selamat. Permen pernikahan. Waktunya gunting pita. Caspian. Kakak seperguruan Caspian. Di mana Caspian? Lihat semuanya. Ada surat di sini. Laura, Gavin. Setelah semua ini, aku sudah merelakannya. Dulu, bela diri adalah hidupku. Yang penting, hargai orang di sekitar. Aku rencana jelajahi dunia bersama Caspian. Rasakan kehidupan baru, lihat. Gunung, sungai, laut yang belum pernah kita lihat. Aku serahkan perguruan ini pada kalian. Jangan khawatir, di masa depan, aku akan rutin mengunggah di media sosial. Kakak seperguruan sudah pergi. Mereka berdua sungguh tidak setia, kawan. Mereka bahkan tidak mengajakku. Sebenarnya, aku cukup iri pada mereka. Aku juga ingin menemukan seseorang untuk berkelana dunia bersama. Sebenarnya, baiklah. Bagus. Dingin sekali. Tolong kasihanilah kami. Tuan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami, ayah dan anak, belum makan 3 hari. Kasihani kami. Hanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Caspian, dari mana saja kau? Bukan apa-apa, aku baru saja bertemu 2 kenalan. Jadi kemana kita pergi selanjutnya? Selanjutnya, kita pergi ke tempat jauh. Tak ada yang kenal kita.